بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan." Bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dimanapun kalian berada, dan hendaknya kalian mengganti kejelekan dengan kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Dan berkawanlah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Di antara petuah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita di dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi adalah untuk bersemangat mengerjakan amal kebaikan. Amal kebaikan yang kita lakukan ini merupakan sebab Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosa kita. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki ke hadapan Nabi. Lelaki ini kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, dakhaltu ha'itan fawajadtu imra'ah fafa'altu fiha ma fa'ala ar-rajul ma ahli illa anni lam ujami'aha." Ya Rasulullah, saya memasuki sebuah kebun, kemudian saya dapati di dalamnya ada seorang wanita, dan saya melakukan apa yang dilakukan oleh seorang suami kepada seorang istri, namun saya tidak berzina dengan wanita tersebut. Maka Nabi SAW bertanya kepada sahabat tersebut, "Hal sallaita ma'ana? Apakah engkau salat bersama dengan kami?" Maka dijawab, "Ya." Kemudian turunlah ayat, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus dari kejelekan. Juga diriwayatkan athar yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada beliau. Pada waktu tersebut beliau sudah mengajarkan kaum muslimin ilmu agama. Lelaki ini mengatakan, "Ya ibnu ammi Rasulillah, wahai anak paman Nabi, saya menyukai seorang wanita. Kemudian saya lamar wanita tersebut dan dia menolak saya. Dan kemudian datang orang yang lain, ila kaji daitim. Maka pada waktu tersebut saya pun marah. Kemudian saya membunuh wanita itu. Apakah ada taubat bagi saya?" Maka Ibnu Abbas pun bertanya, "Alaka walidah, apakah engkau masih memiliki orang tua?" Maka dijawab, "Tidak." "Jika tidak, hendaknya engkau bertobat kepada Allah, berbanyak istighfar dan memperbanyak melakukan amal kebaikan." Dan orang ini pun pergi. Beberapa waktu setelahnya datang murid beliau, Atha bin Abi Rabah, kemudian bertanya, "Wahai anak paman Nabi, kenapa tadi engkau bertanya kepada orang tersebut, apakah engkau masih memiliki orang tua?" Maka Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, "Sesungguhnya aku tidak melihat ada sebuah amalan yang lebih dicintai oleh Allah dari berbakti kepada kedua orang tua." Sehingga berbakti kepada kedua orang tua ini juga merupakan sebab seorang hamba Allah Azza wa Jalla akan diampuni dosa-dosa mereka. Ayyuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara amalan yang akan menyebabkan seorang hamba Allah Azza wa Jalla
diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah baka min khasyatillah, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jal, ini merupakan amalan yang sangat mulia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis-hadisnya tentang keutamaan seorang hamba Allah Azza wa Jal yang menangis karena takut kepada Allah. Di antaranya apa yang datang dari Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Azza wa Jal, di mana pada hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jal. Di antara orang yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wa rajulun zakarallahu khalian fafadat aina. Seorang lelaki yang ingat Allah Azza wa Jal di tengah kesendirian, kemudian ru imata nibak watean. Kemudian juga di antara keutamaan seorang hamba Allah Azza wa Jal yang dia itu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jal akan menjaga hamba tersebut dari api neraka. Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan dalam hadisnya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ainan, ada 2 mata, la yamassahumun nar, yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun baka min khasyatillah. Yang pertama, mata yang selalu menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua, ainun batat tuhrisu fi sabilillah. Dan yang kedua adalah mata yang terjaga ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwasanya menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jal ini merupakan amalan para nabi dan para rasul. Sehingga Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan para nabinya, kemudian Allah menyebutkan idza tutla ayatul rahman kharru sujjada wa buqiyya. Jika mereka dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tersungkur sujud, kemudian mereka menangis. Ayyuhal ikhwatal kiram, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam telah kita ketahui bersama kemuliaan beliau. Beliau merupakan orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga. Namun beliau masih menangis takut kepada Allah Azza wa Jal. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih sebagaimana datang dari Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Pernah suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, "Iqra alayya al-Qur'an." Bacakan kepada saya Al-Qur'an. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil." Ya Rasulullah, saya membaca kepada engkau Al-Qur'an dalam keadaan Al-Qur'an diturunkan kepadamu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, "Inni uhibbu an asma'u li ghairi." Saya lebih menyukai mendengar dari orang lain. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu membaca suratun Nisa sehingga ketika tiba di ayat Allah Azza wa Jal, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Sampai tiba di firman Allah, "Dan bagaimana ketika kami mendatangkan seluruh manusia pada saat tersebut saksi dan kami menjadikan engkau sebagai saksi atas mereka." Ibnu Mas'ud mengatakan ketika beliau membaca ayat ini, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Hasbuk, cukup, cukup." Kemudian beliau berpaling ke arah Nabi dan Nabi alaihi salatu wasallam pada waktu tersebut berlinang air mata beliau. Nyo Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam gemuk karena ia kepada Allah Azza wa Jal, maka tayo harus lebih lam tamu karena ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diriwayatkan dalam riwayat yang sahih dari Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala dari Atha bin Abi Rabah rahimahullah, pernah suatu ketika kata Atha, saya datang dengan Umair rahimahullah ke Aisyah radhiyallahu taala anhu. Kemudian ketika tiba di rumah Aisyah radhiyallahu taala anhu ditanya oleh Umair, "Wahai ummul mukminin, acin khabarkan tiga ba'lun. Tuh amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling membuat engkau takjub."
Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menangis. Kemudian beliau menceritakan, pernah suatu ketika Nabi SAW tidur di rumah saya. Kemudian ketika tiba malam, Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, biarkan saya beribadah malam ini. Kemudian beliau bangkit dan melaksanakan solat. Maka disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika beliau solat, maka air mata beliau rut sampai membasahi jenggot. Kemudian air mata beliau jatuh sampai membasahi baju beliau. Kemudian air mata beliau berlinang sampai truk kedih bak tempat sujud. Sehingga ini terus terjadi sampai Bilal radhiyallahu ta'ala anhu mengumandangkan azan. Datang Aisyah radhiyallahu anha menghadap kepada Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, ataf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka dhanban ma taqaddama wa la ta'akhkhar. Ya Rasulullah, ron ni ibadah lagi yang rupa dalam keadaan Allah Azza wa Jalla kagak pengampun dosa ron ni watai lalu dan yang akan datang. Maka Nabi SAW mengatakan, afala akuna abdan syakura, apakah tidak bisa saya menjadi hamba Allah Azza wa Jalla yang bersyukur. Nyo Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian juga disebutkan dari hadis Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu yang menerangkan kepada kita bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang sangat takut kepada Allah Azza wa Jalla, dan seringkali air mata beliau berlinang karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari hadis Bara', pernah suatu ketika Nabi SAW melihat ada sebagian sahabatnya, sehingga Nabi bertanya, ma yaf'al haula, apa yang mereka lakukan? Maka dikatakan oleh Bara', ya Rasulullah, di sisi mereka ada jenazah. Kemudian Nabi SAW datang ke jenazah tersebut sampai di bawah kedih kuburan. Waktu itu kuburan, Nabi SAW beliau menangis. Kemudian beliau mengatakan, ya ikhwani, limisli hadza fa'iddu, wahai saudaraku, perkara seperti ini hendaknya engkau mempersiapkan diri kalian. Nabi SAW beliau menangis pada waktu tersebut dalam keadaan reti mata kedih bak tanah. Ayuhal ikhwatal kiram, sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla merupakan kebiasaan orang-orang soleh. Sehingga tengok bek tamu mentang dikarenakan mati manuk tengok tabo gerpuh, ataukah mati limau tengok nyan mentang tamu tengok. Siaga hendaknya tamu karena teringat dosa yang le kata pegat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menangis karena takut kepada Allah ini merupakan amalan yang diamalkan oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Najih radhiyallahu an, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyub. Pernah suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam memberikan kepada kami mau'izah, petuah, peringatan, sehingga bergetar hati-hati kamu, kemudian berlinanglah air mata kami. Ini disaksikan oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Abu Najih ketika beliau mengkhabarkan bagaimana keadaan para sahabat ketika mereka mendengar petuah dari Nabi. Kemudian juga diriwayatkan dari Anas bin Malik rahimahullah, pernah suatu ketika Nabi SAW memberikan petuah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan di antara nasihat beliau, wallah law ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Demi Allah, jika kalian melihat sebagaimana apa yang aku lihat, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan menangis dengan tangisan yang sangat banyak. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau waktu tersebut melihat ke arah para sahabat dalam keadaan mereka menutup wajah-wajah mereka dan mereka menangis seperti lebah. Subhanallah ayyuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga seorang muslim hendaknya sekali-kali mereka menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin dikarenakan hal tersebut Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dari dosa hamba tersebut. Sehingga diriwayatkan dari Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, sebagaimana dikeluarkan dalam kitab As-Sifatu As-Safwa dari Qasim bin Muhammad, pernah suatu ketika beliau melakukan perjalanan dengan Ibnu Mubarak, seorang ulama tabi'ut tabi'in. Maka di hati Qasim bin Muhammad beliau bertanya-tanya, apa yang membuat Ibnu Mubarak
lebih hebat daripada orang lain. Beliau salat sebagaimana kami salat. Beliau berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Kemudian beliau berhaji sebagaimana kami berhaji. Dan beliau berjihad sebagaimana kami berjihad. Ku yang membuat yang lebih. Maka suatu ketika, tak kala mereka tiba di negeri Syam, pada waktu tersebut, mereka diajak oleh kawannya di malam muruk untuk pajuh daripada makanan. Maka lampu pudip. Maka lelah daripada lampunya. Sebagian mereka keluar. Kemudian mereka pun masuk. Ketika mereka masuk membawa lampu yang baru, mereka mendapati bahawa Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala basah muka beliau. Kenapa? Karena beliau menangis. Maka Al-Qasim Ibnu Muhammad yang meriwayatkan kisah tersebut, beliau mengatakan, ini yang membuat Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala lebih daripada orang lain. Gian ia ketika mati lampu bunuh, teringat tentang perkara akhirat. Sehingga dengannya beliau menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah azza wa jalla kemudah dia untuk terjalankan daripada amal yang mulianya. Astaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innahu sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hajah. Allahumma nas'alukal huda wal afa wat tuqa wal ghina. Allahumma asrif anna hadzal waba. Allahumma asrif anna hadzal waba. Allahumma asrif anna hadzal waba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Akhiru da'wana walhamdulillah. Aqimus salah.